Oke, di video ini gue mau melakukan re-upload gaming benchmark dari video review yang gue lakukan kemarin, yaitu video review dari Asus X550 EU. Sebelumnya gue mengucapkan maaf dan terima kasih juga buat komen-komen kritis kalian yang tanpa bully tentang kesalahan gue melakukan gaming benchmark kemarin, dan terima kasih juga untuk info tambahannya dan tips-tipsnya. Oke, langsung ke inti persoalan. Nah, setelah gue riset dan baca-baca, salah satunya adalah sumber dari Jagat Review. Link artikelnya nanti akan gue taruh di deskripsi. Ternyata Asus X550 ini menggunakan metode switchable graphic. Artinya apa? Artinya, jadi ada dua graphic card di dalam notebook ini. Integrated graphic card yaitu Radeon R7 dan add-on graphic yaitu RX 460. Nah, notebook ini menggunakan switchable graphic. Artinya di keadaan default, notebook ini akan menggunakan integrated graphic card-nya untuk tugas komputasi sederhana. Nah, pada saat ada tugas komputasi yang memerlukan 3D akselerasi grafis, baru dia akan memanggil add-on grafiknya yaitu RX 460. Nah, jadi yang akan gue lakukan pertama adalah memastikan bahwa pada saat gaming, graphic card yang digunakan adalah add-on graphic card-nya yaitu RX 460 dengan cara memilih maximize performance di setting switchable dynamic graphic. Yang kedua, itu main di setting medium atau high untuk quote-unquote memaksa Asus X550 EU ini untuk menggunakan graphic card add-onnya yaitu RX 460. Nah, nanti di gaming benchmark juga gue akan sedikit membuktikan bahwa yang sedang berjalan di game ini adalah memang graphic card add-onnya yaitu RX 460 melalui pembacaan data dari software yang akan kita gunakan sekarang yaitu MSI Afterburner. Oke, mari kita lihat benchmarknya. Oke, untuk pembacaan data benchmark kali ini akan menggunakan MSI Afterburner yang secara data bukan hanya bisa melihat FPS saja, tapi juga bisa melihat graphic card mana yang bekerja pada game tersebut. Seperti yang terbaca pada software, GPU 1 sampai GPU 4 adalah RX 460, sementara GPU 5 Radeon R7 Graphic. Data ini akan kita tampilkan pada on-screen display, jadi kita bisa sama-sama lihat graphic card mana yang bekerja. Oke, mari kita lihat benchmarknya.
Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Nah, gimana hasil benchmark yang baru tadi? Nah, kalau kalian memang pengguna Asus X550EU dan melihat benchmark tadi kayaknya kok beda sama benchmark yang biasa gue mainin sehari-hari atau gue lakukan sehari-hari. Nah, mungkin kalian bisa taruh informasi tambahan gimana cara memaksimalkan Asus X550EU ini. Jadi informasi juga buat gue dan teman-teman yang nonton video ini. Anyway, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah berdiskusi secara sehat di video gue yang kemarin review Asus X550EU dan ngingetin gue dan mengkoreksi gue secara baik-baik tanpa bully, seperti yang gue bilang tadi, tanpa bully dan sehingga gue juga ngerasa oke, kayaknya salah nih dan gue diingetin dan gue bikin video lanjutannya gitu. Thank you banget. Dan itu terus terang jarang banget terjadi di kolom komentar YouTube gitu. Kalau di channel gue sendiri sih sebenarnya ya nggak terlalu parah banget sih, karena ya ada beberapa lah yang sedih kadang-kadang ya either itu nge-troll, either itu sedikit ngebully, either itu kasar atau gimana, tapi most of the time ya gue cuekin aja lah. Tapi memang ada beberapa kadang-kadang yang bikin lo males gitu, aduh ini komen kayak gini bikin gue males bikin video aja. Akhirnya ya jadi malas bikin video. Tapi most of the time ya udahlah biarin aja gitu. Tapi gue sangat menghargai diskusi yang sehat
kritik yang membangun dan saran-saran yang bermanfaat buat gue dan ya mungkin buat YouTuber-YouTuber yang lain gitu. Karena terus terang gue ngelihatnya sekarang kolom komentar di YouTube itu sangat-sangat toxic. Kalau kata Putu Reza itu soul consuming buat YouTuber ya. Karena menurut gue gila bisa sangat kasar banget gitu baca komen-komentar di YouTube. Nah, buat gue yang memang ya gue bikin Tangan Belang ini bukan karena gue jago PC, bukan karena gue yang paling tahu tentang PC, bukan karena gue yang paling update tentang PC. Buat lo yang udah lama subscribe di Tangan Belang pasti tahu kenapa gue bikin Tangan Belang. Karena ya gue pengen ngupload video tentang PC dan berharap ini bisa jadi pembelajaran buat gue dari komentar-komentar yang masuk. Dari dulu gitu, dari 2 tahun yang lalu gue ngupload video pertama gue di Tangan Belang sampai sekarang pun masih kayak gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang sering banget gue bikin video-video yang memang gue salah, terus ternyata dikoreksi sama kalian semua gitu. Dan gue bikin video baru itu sering banget. Jadi kalau lo berharap di Tangan Belang ya khususnya subscriber yang baru ya, kalau lo berharap dapat informasi yang paling berwawasan, ibaratnya berwawasan atau informasi yang paling update, ya di Tangan Belang ini bukan tempatnya gitu. Karena gue ngupload video apa yang gue mau gitu, dan video apa yang gue rasa perlu gue upload gitu. Tangan Belang bukan media, bukan ya ibaratnya media yang memang harus paling update tentang suatu brand atau segala macem, itu bukan. Ya gue ngupload apa yang gue mau. Makanya kadang-kadang gue ngupload PC, kadang-kadang gue ngupload kayak kemarin gue tiba-tiba ngupload Raspberry Pi karena gue nyangka wah ini menarik banget nih, dan mungkin kedepannya akan ada lagi gitu. Ya gue ngupload apa yang gue mau. Kalaupun tentang hardware, gue akan ngupload sesuatu yang mungkin menurut gue menarik dan sesuatu yang kira-kira bakal gue pakai. Itu sih. Jadi gue tidak ada kebutuhan buat ngupload, karena yang paling update ini gue harus ngupload video tentang ini. Enggak sih, ngapain? Maksudnya kalau misalkan gue nggak menikmati proses bikin videonya, buat apa juga gitu. Nah itu mungkin salah satu yang bisa dicatat tentang Tangan Belang ya, khususnya buat subscriber baru. Ada banyak banget channel di luar sana yang lebih update dari gue, lebih bermanfaat mungkin buat gue. Dan ya, jangan salah juga, gue juga belajar dari mereka gitu. Dan gue sendiri sebenarnya nggak tahu kenapa Tangan Belang ya bisa jadi sebesar ini sekarang gitu kan. Ya mungkin karena yang salah satu yang awal-awal yang bikin channel PC kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Tapi waktu gue awal dulu bikin channel, memang ya gue ngelihat emang karena nggak ada channel PC yang ibaratnya proper lah buat jadi pembelajaran buat gue, ya akhirnya gue bikin channel ini gitu. Dan sampai sekarang pun masih kayak gitu. Video yang gue upload jadi pembelajaran juga buat gue, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang nonton gitu. Ya gitu aja. Anyway, thank you banget. Tetap terusin budaya diskusi yang sehat di Tangan Belang. Dan tolong bantu gue juga kalau misalkan ada komen-komen yang kayak gitu, ya gue sih pasti bakalan nyuekin gitu. Tapi kalau bisa ditegor gitu segala macam. Tapi ya kalau gue sih ya cuekin aja lah. Karena menurut gue hater pasti akan ada gitu. Komentar-komentar yang bikin lo demotivated, lo bikin lo down, itu pasti akan ada gitu. Jadi ya cuekin aja gitu. Oke, gitu aja, ngelantur kelamaan. Seperti biasa, like kalau lo suka video ini, kayak panjang banget nih video ini. Dislike kalau nggak suka video ini, dan follow semua sosial media Tangan Belang, gabung di komunitas Tangan Belang, cek blog gue di tanganbelang.com. Thanks for watching, I'll see you next time.